Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala ta'ala fi Al-Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham inna Allaha kana 'alaykum raqiba. Al-ayah. Ma'asyiral muslimin wa jamaahal mu'minin rahimakumullah. Usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah fazal muttaqun. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pertama-tama marilah kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai hari ini. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan, sehat imannya, sehat badannya, semuanya tidak lepas dan tidak luput dari karunia dan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sudah menjadi kewajiban kita semuanya untuk selalu bersyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memaknai syukur itu tidak hanya sekedar ucapan lisan yang sebagai pengukur kewajiban, tetapi rasa syukur kita itu kita aplikasikan dan kita tuangkan dalam bentuk amalan-amalan yang semakin hari semakin ikhlas. Harapannya semakin hari semakin baik amalannya, semakin hari semakin bagus ibadahnya, sehingga kemudian nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita itu tidak sia-sia. Dan dua kalinya selawat wa salam marilah selalu senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang selalu senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Dengan kemampuan kita masing-masing dimaksimalkan potensi-potensi amal soleh yang ada pada diri kita. Hari ini ketika kita diberikan kelonggaran berupa rezeki, maka dengan rezeki itu kita bertakwa. Kalau hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah memiliki sedikit pengetahuan tentang ilmu, maka dengan ilmu itu kita mencoba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala fisik yang sehat, maka dengan fisik yang sehat itu kita maksimalkan, membantu saudara kita, membantu tetangga kita, sehingga kemudian fisik yang sehat itu betul-betul bisa kita maksimalkan dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta nikmat waktu, yang diberikan kelonggaran oleh Allah Subhanahu wa taala, maka digunakan waktunya dengan sebaik-baiknya, menghadiri pengajian, baca Quran dan lain sebagainya, sehingga kemudian tidak ada waktu-waktu yang kemudian percuma terbuang dengan sia-sia. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Bagian dari kesempurnaan keislaman seseorang itu manakala dia mampu memilah dan memilih mana-mana yang bermanfaat dan mana-mana yang tidak bermanfaat dalam kehidupannya. Semakin banyak hal-hal yang tidak bermanfaat, dalam tanda petik bermanfaat dalam arti barometernya adalah syariat. Kalau dipandang tidak bermanfaat oleh syariat, maka kemudian kita meninggalkan. Sekali lagi, ukuran manfaat dan tidak itu adalah syariat, bukan perasaan kita. Kalau berdasarkan kepada perasaan kita, ya banyak sekali hal-hal yang barangkali menurut kita tidak bermanfaat. Tetapi bagi syariat itu bermanfaat. Bagi Allah itu sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Misalkan duduk di masjid, setelah sholat maghrib melaksanakan zikir, setelah zikir kemudian mendengarkan pengajian, atau bermajelis, itu barangkali beberapa orang menganggap tidak bermanfaat. Kenapa? Bisa digantikan dengan online misalkan. Sekarang sudah ada handphone, sudah ada media YouTube dan lain sebagainya. Tapi bagi kita tidak. Kenapa? Karena majelis itu membawa keberkahan tersendiri, beda itu, betul.
Kita merasakan waktu pandemi itu betapa kita merindukan bisa berkumpul bermajelis, bisa berkumpul duduk silaturahmi, ya, membahas 1, 2, 3 ayat dan hadis itu kita rindukan. Tetapi ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, biasanya seperti itu sifat manusia. Sifat manusia itu kadang-kadang memang seperti itu, sukanya berkeluh kesah. Kalau ditimpa musibah berkeluh kesah. Innal insana khuliqa halu'a wa idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya mohon maaf kita beberapa minggu, bukan minggu lagi karena kajiannya sebulan cuma 2 kali, begitu libur sekali pasti 1 bulan itu kita libur tidak ketemu. Beberapa hari yang lalu mulai dari tanggal 18, tanggal 16 itu sudah bertolak ke Klaten, keluar kota, sampai hari Sabtu, hari Ahadnya kami harus berangkat ke Purwokerto. Ketika itu ada pelatihan kompetensi dosen pemula seluruh Indonesia yang dipusatkan di beberapa universitas. Ada yang dapat di Bandung, ada yang dapat di macam-macam. Alhamdulillah kami dari Semarang, Pertes wilayah 10 itu dapat di Purwokerto, ada yang di Jogja. Sehingga ketika itu masih menjalankan tugas, tidak bisa. Terus Selasa yang kemarinnya lagi, waktu jadwal sebelum Selasa ini dihubungi masih di Dieng, masih di Banjarnegara. Nyambung itu. Sebetulnya di sela-sela itu harus ke Tegal, acara lazismu, tapi karena kegiatannya dipindah di Kudus, di Jepara, praktis tidak bisa karena dari Purwokerto harus ke Jepara terus naik ke Banjarnegara cukup capek, sehingga kemudian yang satu di cancel. Ala kulli hal, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apapun kesibukan kita bukan dalam rangka sengaja meninggalkan thalabul ilmi, lebih pada melihat asas prioritas mana yang harus diselesaikan di antara tugas-tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kita membahas tentang perintah untuk berbuat jujur. Kita sudah membahas ayat-ayat yang berkenaan dengan kejujuran. Surat At-Taubah ayat 119. Kemudian surat Al-Ahzab ayat 35 dan surat Muhammad ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar atau orang-orang yang jujur. Dalam surat Al-Ahzab ayat 35, was-shadiqina was-shadiqat. Orang-orang yang jujur dari kalangan laki-laki dan orang-orang yang selalu berbuat kebenaran atau berkata benar dari kalangan perempuan. Ini dipasangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau nasihat kepada para pemuda, orang baik akan bertemu dengan perempuan yang baik, laki-laki yang baik akan bertemu dengan perempuan yang baik. Artinya ayat ini memberikan arahan kepada kita untuk memperbaiki diri. Artinya apa? Pasangan kita adalah cerminan kita sendiri. Kalau dalam berumah tangga suami istri banyak berbohongnya, maka begitulah cerminan kita dalam kehidupan. Maka kejujuran menjadi penting dan kuncinya, agar sakinah, mawaddah dan rahmah itu betul-betul dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian surat Muhammad ayat 21, "Falau shadaqullaha lakana khairan lahum." Dan akan tetapi jikalau mereka benar imannya terhadap Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi kejujuran sesuatu yang sangat familiar di tengah-tengah kita, tetapi krisis hari ini bukan dalam rangka menjadikan persoalan tentang kejujuran itu sebagai ombalambilan, sebagai kambing hitam, tidak, tetapi memang kondisi kita hari ini itu sesuai dengan apa yang digambarkan oleh Rasulullah. Kejujuran di akhir zaman itu akan menjadi sangat mahal sekali. Jadi bukan hanya gara-gara beratnya mengemban menjadi orang yang selalu berkata jujur. Jadi kejujuran lebih kita maknai kadang-kadang perkataan. Padahal kejujuran di sini yang dimaksudkan secara kepada Allah kita harus jujur. Ada salah satu dialog dalam sebuah
podcast kalau tidak salah. Kita ambil hikmahnya saja, bukan siapa yang berbicara, tapi kita ambil apa inti dari perkataannya. Ditanya di situ, saya tidak sholat, saya tidak beribadah, saya tidak kemana-mana, dalam arti yang Kristen tidak ke gereja, yang Buddha tidak ke wihara, tidak kemana, yang Muslim tidak sholat, yang pertanyaannya umum. Tapi saya baik kepada orang lain, saya baik sama manusia, saya baik, maka jawabannya cukup bagus. Kalau kepada makhluknya dia bisa berbuat baik karena memang makhluk itu baik kepadanya, lalu kenapa tidak bisa baik kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa tidak bisa berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala sementara semuanya itu adalah ciptaannya Allah Subhanahu wa taala? Maka sungguh mengherankan ketika ada orang yang meninggalkan kewajiban lalu tidak sungkan dengan Allah, itu mengherankan. Tidak sholat misalkan, taruhlah tidak sholat, bukan dalam rangka menghakimi orang yang belum sholat tapi ini sebagai taswir, gambaran. Kadang-kadang kita itu lebih sungkan kepada orang yang seharusnya tidak kita lebihkan perkewuh kita itu melebihi perkewuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak, kadang-kadang dengan makhluknya itu kita lebih berkewuh. Dengan makhluknya Allah Subhanahu wa taala itu kita lebih berkewuh, sementara dengan Sang Khalik, dengan Allah Subhanahu wa taala kita tidak begitu berkewuh. Maka banyak hal yang memang dituntut kita itu kejujuran, terutama kejujuran yang berkenaan dengan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Muhammad, falau sadaqallaha lakana khairan lahum. Falau sadaqallaha lakana khairan lahum. Kalau seandainya keimanan mereka itu benar, jujur mereka di dalam menerapkan keimanan, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Ini mafhum mukhalafahnya. Mafhum mukhalafahnya, ada orang-orang yang tidak nyaman dengan kejujuran. Sehingga kemudian Allah mengatakan seandainya mereka itu benar keimanannya kepada Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Berarti ada orientasi kebahagiaan manusia itu yang tidak diletakkan kepada kejujuran. Berarti ada orientasi kebahagiaan manusia itu yang kadang-kadang melanggar asas-asas kejujuran, norma-norma kejujuran. Terus boyalah usah jujur-jujur, sementing bahagia. Nah, kalimatnya yang tepat seperti itu untuk menggambarkan betapa di akhir zaman itu memang banyak sekali akan ada orang yang menggampangkan persoalan kejujuran. Saya serasa jujur-jujur teman-teman, biasa-biasa wae. Nah, kalimat biasa-biasa wae ini kalimat yang sulit untuk dipahami. Jadi wong biasa-biasa wae, masa jujur-jujur temen lho. Berarti kejujuran itu sesuatu yang luar biasa. Kalau ada orang jujur, wallahu alam kalau di dunia birokrasi, di dunia bisnis, perbisnisan, dunia itu kan kadang-kadang sesuatu yang bukan bidang kita itu kita cuma kadang-kadang sudah dicodorkan dengan hal-hal yang seperti itu kita. Dicontohkan tayangan-tayangan televisi, tayangan-tayangan media cetak, elektronik dan lain sebagainya itu menunjukkan betapa orang itu sekarang tidak lagi malu dengan hal-hal yang menciderai kejujuran. Sudah tidak lagi malu dikatakan orang tidak jujur. Hilang sudah rasa malunya. Jadi menggunakan baju tahanan oreng itu biasa mawon, biasa. Biasa. Kenapa? Sesuatu yang sudah lumrah. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah mentaati, mengikuti kebanyakan dari orang-orang yudillu ka'an sabilillah. Jadi kadang-kadang sesuatu yang dilakukan oleh kebanyakan orang itu belum tentu berbanding lurus dengan kebenarannya. Hari ini, jadi hari ini bukan yang paling banyak itu yang kemudian baik, belum tentu ya sesuatu yang paling banyak diikuti belum tentu yang paling baik. Kenapa? Memang iklimnya hari ini seperti itu. Kita itu silau dengan kalimat viral, silau dengan kalimat banyak yang ngetren, banyak yang melakukan dan lain sebagainya. Tetapi ukuran-ukuran itu kadang-kadang menabrak norma syariat.
Makanya hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jujur materi yang cukup penting ya untuk kita tanamkan dari sedini mungkin. Kenapa? Boleh jadi hari ini kita sedang krisis kejujuran. Kenapa? Karena memang yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW, hadis yang pertama beliau mengatakan innas sidqa yahdi ilal birri. Sesungguhnya kejujuran itu akan mengarahkan pelakunya kepada kebaikan. Jadi kalau bermuara dari kejujuran, maka sifat jujur itu akan mengarahkan si empunya kepada kebaikan-kebaikan berikutnya. Kita sulit akan menggelincirkan orang yang jujur, dan sulit akan menandingi keberkahan hidup dari orang yang jujur. Sekali lagi, banyak orang-orang jujur di dunia ini, banyak orang-orang jujur di Indonesia. Kita bisa melihat generasi-generasi terbaik bangsa ini yang membawa kejujuran, yang mengajarkan kepada kejujuran. Dan kadang-kadang yang seperti itu tidak viral masalahnya. Kadang-kadang yang seperti itu dia tersembunyi, tersembunyi di tengah hutan, di musola yang kecil, hanya sinarkan kuplek, itu tempat wudhunya pun sederhana, dari bambu yang disambung-sambung dari sumber mata air yang ada di bukit di atasnya. Itu gambaran saya itu kadang-kadang ngoten niku, ya betapa nikmatnya hidup di suasana yang seperti itu. Tapi tidak mungkin kita akan kembali ke masa itu. Kembali ke masa surau, kembali ke masa musola yang kecil-kecil hanya bermodalkan oncor ngoten niku, berangkat sebelum maghrib, nanti pulang pada maghrib rame-rame, itu sulit. Ya, kenapa? Kadang-kadang memang hari-hari itu sudah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Kita tidak bisa menolak lagi. Kita tidak bisa menolak wali zaman, tidak bisa. Tetapi ruh dari kejujuran itu, sifat jujur yang diajarkan oleh mu'alim kita itu yang harus kita pertahankan sampai sekarang. Seorang mu'alim harus jujur dalam menyampaikan. Ada bab di dalam Al-Quran itu yang disebut dengan kitmanul ilmi. Kitmanul ilmi itu menyembunyikan ilmu. Jadi ini sebetulnya ayat diturunkan kepada rohib-rohib Bani Israel. Ayat ini diturunkan kepada rohib-rohib Bani Israel tentang banyak di antara mereka itu yang menyembunyikan kebenaran di dalam Taurat dan menyembunyikan kebenaran di dalam Injil, Zabur, kitab-kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Lalu kemudian di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina yaktumunal ilma, orang yang yaktumunal kitab, orang-orang yang menyembunyikan ilmu, menyembunyikan informasi dari Allah Subhanahu wa taala dalam kitab-kitab mereka. Maka dalam bab itu disebut dengan kitmanul ilmi. Kitmanul ilmi adalah orang yang menyembunyikan ilmu. Itu tantangan memang. Jadi kadang-kadang qulil haqqo law kana murran, katakanlah yang sebenarnya, yang sejujurnya meskipun pahit. Itu ringan diucapkan, berat diaplikasikan. Jadi qulil haqqo law kana murran, katakanlah yang benar, ya meskipun pahit itu berat, terlebih bagi seorang muallim, bagi seorang pesohor yang sudah banyak pengikutnya, yang sudah banyak terkenal, atau orang-orang yang memang berperan di dalam dunia perdakwaan, yang membawa maslahat orang banyak. Ini harus berhati-hati. Kita harus bisa membedakan antara menyembunyikan ilmu dengan mengatur ilmu itu kapan harus disampaikan dan kapan harus ditahan. Prinsipnya kalau dalam rangka menyesuaikan kan bisa kita pungkiri. Maka dalam Islam pun kita yang sebagai orang awam ini, pemula, muslim-muslim yang baru ngaji, muslim-muslim yang baru belajar Al-Quran, tafsir, memang harus diawali dengan yang mudah-mudah dulu.
Pertanyaan-pertanyaan pun seperti itu. Kita menyampaikan pertanyaan yang sekiranya betul-betul kita ingin amalkan atau terjadi. Ya, maka ada dalam adabnya itu seorang mufti itu ketika ditanya tentang sesuatu yang belum terjadi, maka tidak salah baginya untuk tidak menjawab itu. Oke. Kalau permisalannya, misalkan permisalan yang dibuat itu belum terjadi, nah kita perlu membedakan antara permisalan yang belum terjadi dengan permisalan yang dialami oleh orang lain sementara kita enggak melakukan. Nah ini beda, oke, Bapak Ibu sekalian. Jadi kadang-kadang kita bertanya tentang sesuatu yang kita tidak mengalami, tetapi itu dialami oleh orang lain. Nah, ini bukan termasuk persoalan yang belum terjadi, sudah terjadi, cuma bukan berlaku kepada diri kita. Oke. Maka tidak mengapa bertanya tentang hal-hal yang seperti itu. Nah, kita ini atau seorang mu'allim pun punya kewajiban untuk menyampaikan kebenaran itu, meskipun kemudian di dalam pengaplikasiannya dikembalikan lagi kepada yang bertanya. Ya, kemampuan mengamalkannya seperti apa? Ketika bertanya itu, kemampuan di dalam mengaplikasikan, ya itu berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Prinsipnya, kejujuran akan membawa si empunya kepada kebaikan-kebaikan. Ya, jadi kejujuran itu akan selalu membawa kepada kebaikan, satu kebaikan ditambah dengan kebaikan berikutnya dan kebaikan berikutnya. Berawal dari kejujuran. Ya, munculnya generasi-generasi, munculnya para tokoh yang luar biasa berawal dari kejujuran gurunya, berawal dari kejujuran mu'allimnya ketika menyampaikan. Nah, persoalan ini, ya, kejujuran ini sangat erat kaitannya dengan metode. Oke, jadi sesuatu yang benar ketika disampaikan dengan cara yang tidak tepat, alih-alih membawa manfaat, yang terjadi malah sebaliknya. Meskipun benar, tetap harus diimbangi dengan retorika cara yang benar. Tidak bisa kebenaran itu tidak ditopang dengan cara dan wasilah yang tidak baik. Maka al-haqqu bila nidhamin yaghlibul batil bil nidham. Kebenaran yang tidak ditopang dengan sistem cara retorika yang baik, maka akan dikalahkan dengan kebatilan yang terorganisir. Kaidah, kebaikan yang tidak terorganisir, serampangan, grudak-gruduk, tidak dikonsep, akan terkalahkan dengan kebatilan yang terkonsep. Konsep. Jadi kebaikan sekecil apapun dikonsep. Kalau di masjid kita itu sudah terbiasa di musyawarah, ini mau Ramadan ayo musyawarah, ada konsepnya. Oke. Meskipun nipak dari program tahun yang kemarin, tapi minimal ada konsep yang diterapkan untuk menghantarkan sebuah kebenaran, sebuah kebaikan menjadi lebih bermanfaat. Kenapa? Kalau tidak dikonsep akan dikalahkan dengan kebatilan yang terkonsep. Oke. Jadi dagangannya ini elek, tapi konsepnya bagus, ya laris manis di tengah jalan. Oke. TikTok, apa nih? Ya, hukumnya itu kan pripun. Ya, hukumnya itu dia tidak bisa berdiri sendiri. Internet itu tidak bisa berdiri sendiri. Hukumnya dikaitkan dengan yang lain. Kontennya apa? Oke. Maka kebaikan-kebaikan harus terorganisir. Kalau tidak terorganisir, ya, maka akan dikalahkan dengan kebatilan yang terorganisir. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, wa an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna as-sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Kebenaran, kejujuran akan mengarahkan pelakunya kepada kebaikan dan kebaikan akan bermuara kepada surga. Wa innar rajula, dan tidaklah seorang laki-laki la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqan. Tidaklah seorang laki-laki berbuat jujur kecuali sampai dia akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang baik. Wa innal kadiba yahdi ilal fujur. Bohong itu, perbuatan kadzib itu akan membawa si empunya, pelakunya kepada perbuatan buruk. Satu kebohongan akan pasti ditutup dengan kebohongan berikutnya.
untuk mengamankan kebohongan yang pertama, untuk mengamankan posisinya, manakala ditutupi dengan kebohongan, sudah rumus pasti akan diikuti dengan kebohongan berikutnya. Namanya manusia akan selalu ngejar, kok bisa seperti ini, ngarang cerita lagi, kok bisa gitu, ngarang. Contoh di pengadilan saja, pengadilan apapun jenis pengadilannya, itu kalau saksi yang ditanya itu bohong, bulat-bulat, ya apalagi para hakim, ya para jaksa itu memiliki kemampuan untuk menggali informasi, ya dengan jebakan, dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak disadari, sehingga kemudian membuyarkan logikanya, mboten nyambung, jenengan terjebak dengan perkataan Anda, terjebak dengan pertanyaan saya. Banyak sekali kisah-kisah itu yang kejujuran itu pasti aman, tapi kalau enggak jujur akan ditutupi dengan kebohongan berikutnya. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Ketidakjujuran, perbuatan fajir, perbuatan dosa itu muaranya kepada neraka ketika tidak ditobati. Wa inna rajula, dan sesungguhnya seorang laki-laki tidak akan diputus oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya sampai kemudian hatta yuktaba indallahi kadzaban. Seseorang itu tidak akan pernah begitu saja. Jadi perbuatan buruk itu ya tidak akan berhenti, dia dinamis. Kalau sudah dinamis akan menjadi sifat. Jadi maknanya orang yang selalu berbuat tidak jujur, ya mustahil dia tidak akan berbuat ketidakjujurannya itu sampai level tertentu. Nah, level yang dimaksud di sini adalah hatta yuktaba indallahi kadzaban. Jadi kalau orang sudah wataknya suka berbohong, tidak lagi disebut kadibun, bukan makdzubun. Orang yang suka bohong tetapi kadzab. Kadzab itu sifat. Kadzab itu sifat yang melekat. Kadzab adalah orang yang suka berbohong. Jadi kebohongan itu sudah menjadi lifestyle-nya. Kalau siddiq, hatta yuktaba indallahi siddiqan, berarti sifat jujur itu sudah jadi lifestyle. Lifestyle-nya jujur. Siddiqan, lifestyle-nya suka bohong, sudah menjadi label gitu, kemana-mana bohong. Terus orang itu terkenal, pokoknya ngomong itu bohong semua, hanya untuk membuat saudaranya tertawa misalkan, hanya untuk membuat rekan lawan bicaranya takjub misalkan, bohong. Kalau sudah menjadi lifestyle seperti itu, disebutnya kadzab. Musailamah itu bukan al-kadzib, Musailamah itu julukannya Musailamah al-kadzab. Kadzab karena Musailamah itu pembohong ulung. Nah, pembohong ulung itu dalam istilah bahasa Arab disebut dengan kadzab. Kenapa? Setiap ucapannya itu nilainya kebohongan semua, isinya kebohongan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kita berlomba-lomba menjadi siddiqun, orang yang jujur. Yang kedua, hadis yang kedua dari Abu Muhammad bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dari Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini cucunya. Jadi cucunya Rasulullah mendengar dan menghafal dari Rasulullah. Da ma yuribuka illa ma la yuribuk. Dalam riwayat yang lain, da ma yaribuka illa ma la yaribuk. Tinggalkanlah apa-apa yang meragukan dan kerjakanlah apa-apa yang tidak kamu ragukan. Sesungguhnya jujur itu menimbulkan ketenangan dan dusta itu menimbulkan kebimbangan. Jujur menimbulkan ketenangan, dusta menimbulkan ngomongnya terbata-bata, ya. Kelihatan orang yang jujur auranya itu tenang, santai, low profile. Tapi orang yang tidak jujur kebalikannya. Kenapa? Fokusnya dia adalah untuk mengamankan, ya, membuat skenario kalimat itu biar runtut, biar logis. Nah itu sulit.
Tapi kalau jujur datang dari hati, tidak perlu dikarang-karang. Tanya jawab sampaikan. Ini dari cucunya Rasul, Hasan, anaknya Ali bin Abi Thalib. Tinggalkan apa yang kamu lakukan dan kerjakanlah apa yang tidak meragukan bagimu. Dari hadis ini juga muncul kaidah al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dibatalkan dengan keraguan-keraguan. Biasanya yang bingung itu menentukan mana yang diyakini. Ya, sebetulnya mudah sekali. Kalau orang wudu, tahu-tahu muncul dalam hatinya sebuah keraguan-keraguan, apa yang harus dikerjakan? Yang harus dikerjakan, dia tetap meyakini kalau dirinya belum batal. Kenapa? Karena keraguan-keraguan tidak bisa menggoyahkan keyakinan. Jadi kalau ada orang yang wudu kok ragu, arep ngisak atau iki mungkin isak, wis batal belum? Selama tidak ada dalil, itu maksudnya selama tidak ada bukti, hal-hal yang membuat kita yakin kalau kita itu sudah batal, maka kita harus tetap membangun keyakinan kalau kita belum batal. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, ya, kalau kamu merasa ragu, maka yakinkan selama tidak mendengar suara dan tidak mencium bau, maka tetaplah dalam kondisi yakin kalau belum batal. Hatta tasma'u sautan, sampai kamu mendengar suara. Nah, kalau sudah ada suara, itu bukan meragukan lagi. Meskipun bisa saja tidak merasa, tapi koyo suara kentut, nggak sadar itu siapa ya, dari diriku atau dari orang lain, tetap bisa ragu. Tetapi kalau sudah yakin betul dari saya, sudah batal wudunya berarti. Jadi tinggalkan sesuatu yang meragukan, beralih kepada sesuatu yang meyakinkan. Sekali lagi, keraguan yang dimaksud adalah dalam hal kebenaran, keyakinan yang dimaksud dalam hal kebenaran. Meskipun yakin kalau itu perbuatan salah, ya tetap harus ditinggalkan. Kenapa? Karena keyakinannya dibangun di atas kebatilan, tidak boleh. Yakin saya, tapi bohong gitu. Yakin terhadap kebohongannya itu yakin betul, meyakinkan, bohongnya meyakinkan, maka yang seperti itu. Dari hadis ini muncul beberapa kaidah fiqhiyah. Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dibatalkan dengan keraguan-keraguan. Atau dengan bahasa yang lebih mudah, ibadah yang didasari dengan keyakinan tidak bisa dibatalkan dengan sesuatu yang didasarkan kepada keraguan-keraguan. Jadi sebuah ibadah yang dibangun di atas keyakinan. Orang yang wudu berarti itu yang harus diyakini kalau dia itu suci. Kenapa? Yang lebih meyakinkan. Nah, sementara keraguan-keraguan itu dibangun di atas keyakinannya. Setiap keraguan-keraguan yang dibangun di atas keyakinan tidak boleh dianut. Setiap keraguan-keraguan yang dibangun di atas keyakinan tidak boleh diambil sebagai tindakan. Orang sholat misalkan ragu apakah sudah batal atau belum. Nah, kalau kalimatnya pokoknya selama kuncinya masih ragu, tetap ya itu tidak boleh diterima, dibuang. Was-was seperti itu. Jadi was-was itu biasanya was-was. Dan ada orang yang punya sifat punya penyakit was-was, sudah wudu itu ragu, habis wudu sudah selesai wudu ragu. Nah, keraguan yang seperti itu minasyaiton. Keraguan yang seperti itu sudah tidak normal, tidak wajar. Orang kalau sering ragu, sering was-was atau itu, maka perbanyaklah ta'awud, banyak ta'awud, karena keraguannya itu hilang. Jadi tinggalkan apa yang meragukan dan kerjakanlah apa yang meyakinkan. Karena sesungguhnya kejujuran menumbuhkan ketenangan serta ketentraman, dan dusta menimbulkan kebimbangan dan keraguan.
Hadis yang ketiga dari Abu Sufyan Sakhra ibn Harb radhiyallahu anhu, dari Abu Sufyan radhiyallahu anhu, fi hadis tawil fi qissah Hiraqla, hadis yang panjang tentang kisahnya Raja Heraklus, Raja Romawi. Faqala Hiraklu, famada ya'murukum ya'ri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kisah yang dikisahkan oleh Abu Sufyan ketika itu dia bertemu dengan Heraklius yang mencari Rasulullah, mencari Nabi Muhammad SAW karena anaknya sakit. Jadi minta untuk didoakan kesembuhan, macam-macam. Mencari dengan istrinya, anaknya sakit. Bertemu dengan Abu Sufyan, berkata kepada Abu Sufyan, famada ya'murukum, katakan kepada Abu Sufyan oleh Heraklius itu, apa yang diperintahkan oleh nabimu? Kata Abu Sufyan, kata Heraklius, yang perintahkan siapa? Nabimu kepadamu. Faqala Abu Sufyan, kemudian Abu Sufyan mengatakan, qultu yaqul a'udzu billahi u'budullaha wahdahu la syarika. Kata Nabi kami, Abu Sufyan mengatakan, kata Nabi kami dipilihkan untuk beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Watruku ma yaqulu aba'ukum, tinggalkanlah apa-apa yang dikatakan oleh bapak-bapak moyang kalian, ya, sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Ini jangan sampai kita terjebak dengan pelintiran-pelintiran, ya. Jadi yang dimaksudkan ini adalah sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan syariat dan tidak ada nilai kebaikannya sama sekali. Ya. Satu contoh, kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan lawan dari tauhid. Ya. Jadi kita kaitkan dengan itu perkataan nenek moyang yang seperti apa? Yang bertentangan dengan ketauhidan. Maksudnya itu? Iya, karena yang dimaksudkan oleh Abu Sufyan yang mengutip sabda Rasulullah adalah u'budullaha wahdahu la tusyriku bihi syai'a. Ini yang dimaksudkan, beribadahlah kepada Allah, bertauhidlah kamu kepada Allah dan jangan menyekutukannya dengan selain apapun. Ini belum selesai. Dan tinggalkanlah perkataan dari nenek moyang kalian. Berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan banyaknya Tuhan. Oke. Di Abu Sufyan, kaum muslimin dinasihati oleh Rasulullah, tinggalkan perkataan nenek moyang berkenaan dengan ajaran ketika itu banyaknya patung-patung sesembahan. Itu yang diperintahkan untuk ditinggalkan oleh Rasulullah. Wa ya'muruna bis sholati was-sidqi wal 'afafi was-silatir rahim. Muttafaqun alaihi. Serta dia memerintahkan kepada kami untuk sholat, untuk berkata jujur, untuk saling memaafkan dan saling menyambung silaturahmi. Kata Rasulullah yang disampaikan oleh Abu Sufyan yang kemudian diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis muttafaqun alaihi, rawahu Bukhari dan Muslim. Syahidnya apa? Syahidnya adalah Abu Sufyan mengatakan Rasulullah itu memerintahkan kepada kita untuk berjujur atau berbuat jujur. Maka kejujuran disandingkan dengan sholat, disandingkan dengan ketauhidan, beribadah kepada Allah, kemudian sholat, kemudian berkata jujur, saling memaafkan dan saling menyambung silaturahmi, menyambung kekerabatan. Ini dikutip oleh Imam An-Nawawi sebagai dalil yang menguatkan perintah untuk berjujur atau berbuat jujur. Yang keempat, hadis yang keempat dari Abu Sa'id Abi Thabit waqila Abi Sa'idin waqila Abil Walid Sahl ibn Hunayf wa huwa Badriyun, salah seorang ahlul Badr, sahabat yang ikut dalam peperangan Badar radhiyallahu anhu, yang mudah-mudahan Allah merahmati dan meridhai dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan, man sa'ala Allah ta'ala syahadata bisidq ballaghahu Allah manazil asy-syuhada wa in mata 'ala firasyih,
Rawahu Muslim. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan permohonan diwafatkan dalam kesyahidan, dan ketika memohon itu betul-betul jujur datang dari lubuk hatinya yang paling dalam, ballaghallahu manazil syuhada, maka Allah akan menyampaikannya kepada derajat kesyahidan. Wa in mata ala firasyihi, meskipun diwafatkan oleh Allah di atas tempat tidurnya. Jadi orang yang mati syahid itu ada beberapa amalan yang yusawi amal syuhada. Dalam Islam itu ada amalan-amalan yang barangkali tertutup peluangnya. Misalkan hari ini kita kan belum dituntut untuk berjihad dengan jiwa, kan belum ada. Artinya belum ada itu kondisinya masih, kita masih dalam kondisi dakwah, dan mudah-mudahan sampai akhir zaman tidak ada huru hara. Kalau dulu zaman penjajah itu pejuang kita itu ya bertemu dengan musuh betul. Kalau kita hari ini kan tidak. Apakah tertutup pahala syahid? Tidak, kata Rasulullah. Dari mana kita banyak amalan-amalan yang setara dengan kesyahidan? Nah, salah satunya apa? Berdoa, man sa'alallah syahadata bisidq. Barang siapa yang memohon kepada Allah diwafatkan dalam keadaan syahid, ballaghallahu manazil syuhada, maka Allah akan menyampaikan hajatnya itu pada derajat orang yang mati syahid, sama dengan orang yang mati syahid, walau mata ala firasyihi, wa in mata ala firasyihi, meskipun dia diwafatkan di atas tempat tidurnya. Siapa sahabat yang seperti itu? Khalid ibn Walid. Khalid ibn Walid itu meninggalnya tidak di medan pertempuran, bukan saat berjuang bersama Rasulullah atau setelahnya, tidak. Khalid ibn Walid meninggalnya di atas tempat tidur, sakit. Umar bin Khattab pun seperti itu. Umar bin Khattab itu doanya itu malah pernah diragukan oleh sahabat yang lain. Umar itu pernah berdoa, ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan syahid di kota nabimu. Pada saat itu mintanya syahid di Madinah, padahal ketika itu Madinah aman-aman saja, tentram-tentram saja. Sehingga sahabat yang mendengar itu heran, loh, Umar, bagaimana mungkin kamu akan syahid di Madinah? Madinah aman-aman saja hari ini. Tapi kan tidak dengan Umar. Umar berkeyakinan barang siapa yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala diwafatkan dalam keadaan syahid dengan jujur, maka Allah akan menyampaikan permohonannya itu meskipun dia wafat di atas tempat tidur. Benar saja, Umar itu meninggalnya tidak di medan pertempuran. Sholat subuh ditikam oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, yang dendam dengan Umar bin Khattab. Kemudian ketika sholat subuh ditusuk, kemudian menusuk beberapa sahabat yang ikut meninggal bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tidak seketika meninggalnya, dirawat, sempat bertanya siapa yang menusuk saya dari belakang ketika sholat. Oh, ini Abu Lu'lu'ah, macam-macam. Akhirnya kemudian Umar meninggal dalam keadaan itu karena pedangnya sudah dilumuri racun dan macam-macam. Riwayat mengatakan seperti itu, sehingga meninggalnya Umar itu tidak ketika di medan pertempuran, bukan ketika berjuang berjihad, meninggalnya di tempat tidur. Tetapi karena dia berkeyakinan barang siapa yang memohon kepada Allah diwafatkan meraih pahala kesyahidan, maka akan disampaikan kepada kesyahidan meskipun meninggal dalam tempat tidur. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Artinya apa? Artinya amalan-amalan yang setara dengan syahid itu banyak. Orang yang mati karena wabah, orang yang mati karena tenggelam, orang yang mati karena sakit perut, macam-macam. Seorang ibu yang meninggal ketika melahirkan, itu semuanya berpahala setara dengan pahala orang yang mati syahid. Ini yang harus kita pahami, sehingga kita tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tugas kita hari ini berdakwah, tugas kita hari ini adalah berdakwah, tetapi mudah-mudahan dengan dakwah itu pahala-pahala para syuhada, siddiqin, sholihin, para nabiyin, mudah-mudahan bisa kita ambil
jejaknya sehingga kita bisa mendapatkan pahala yang besar. Meskipun tidak berada di medan peperangan karena kondisinya adalah aman dakwah, tapi kita masih bisa mengambil pahala syuhada setara dengan mati syahid, insyaallah. Kemudian yang kelima, bisa sampai tadi sebelumnya 1 menit lagi. Yang kelima cukup panjang, kita simpulkan saja. Lumayan kita sudah selesai hadis, jadi cuma ada 5 atau 6 hadis pembahasan tentang kejujuran. Kesimpulan dari kajian kita yang kita bacakan dengan beberapa hadis serta ayat-ayat yang kita padukan malam hari ini, alhamdulillah kita bisa menyelesaikan bab tentang kejujuran. Insyaallah berikutnya kita akan membahas tentang muraqabah. Bab selanjutnya adalah muraqabah atau menjaga diri. Simpulannya, kejujuran kita upayakan menjadi way of life sehingga kita mendapat predikat siddiq. Jangan sampai kemudian kejujuran yang jadi way of life kita, jadi karakter kita sehingga kita diparafi menjadi kadzdzab. Kadzdzab itu seburuk-buruknya kebohongan. Kadzdzab itu adalah level tertinggi dari seorang pembohong, namanya kadzdzab. Apa ngomong itu bohong. Kemudian yang kedua, kesimpulannya, kejujuran akan membawa kepada amalan kebaikan. Orang yang berbuat jujur, maka amalan-amalannya akan selalu dihiasi oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan. Sekali dia berbuat jujur, maka akan ada kebaikan-kebaikan yang menantinya kembali. Sekali dia berbuat bohong, maka akan ada keburukan-keburukan yang menyertai kebohongannya. Sebaliknya, setiap kejujuran akan Allah siapkan amalan kebaikan berikutnya. Setiap satu kebohongan Allah akan siapkan amalan berikutnya yang menyertainya untuk menutupi kebohongan yang pertama. Kemudian yang ketiga, tinggalkanlah apa-apa yang meragukan, beralih kepada sesuatu yang meyakinkan. Yang keempat, barang siapa yang berdoa dengan penuh ketulusan, berdoa dengan penuh kejujuran untuk mendapatkan pahala orang yang mati syahid, maka dia akan disampaikan kepada pahala tersebut meskipun diwafatkan oleh Allah tidak dalam keadaan syahid. Seorang guru berdoa pokoknya setiap mengajar, ya Allah, mudah-mudahan ilmuku ini bisa mengantarkanku mendapatkan kemuliaan sebagaimana para syuhada, misalkan syuhada Badar misalkan. Tetapi dia meninggalnya tidak dalam keadaan peperangan, meninggalnya ketika mengajar seperti ini, ya. Ketika dia berdoa dengan jujur, hanya Allah yang tahu, maka mudah-mudahan pahala kesyahidan akan didapatkan. Bekerja pun, ya Allah, hari ini saya berangkat bekerja untuk menghidupi keluarga, menafkahi keluarga dari harta yang halal, maka kalau ada apa-apa dengan pekerjaanku dan engkau memanggilku, panggillah aku dalam keadaan syahid di pekerjaanku. Mudah-mudahan meskipun sedang bekerja, bisa saja kita dapat pahala syahid. Kenapa? Doa yang jujur. Sa'ala syahadat bisidqin, berdoa yang jujur, Allah akan sampaikan meskipun tidak dalam bentuk permohonannya itu. Allah gantikan dengan yang lain, tetapi setara pahalanya dengan apa yang diinginkan. Demikian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan dari kajian kita, alhamdulillah, mudah-mudahan sedikit demi sedikit, ya, meskipun kita kadang-kadang ada kesibukan dan lain sebagainya, tidak mengurangi semangat kita untuk menyelesaikan hadis Riyadhus Shalihin yang insyaallah kita agendakan 2 jilid. Ini baru jilid yang pertama, itu pun sampai halaman 83. Bertahun-tahun nggih mboten masalah, pokoknya kita ini uji nyali nih istiqomah apa mboten yang mawon. Kita mohon kepada Allah diberikan istiqomahan, mudah-mudahan tinggalan emas dari Imam An-Nawawi berupa kitab Riyadhus Shalihin ini betul-betul memberikan manfaat dalam kehidupan kita. Inilah